predikat gelombang tercepat di zaman now ini. Ayo sob, yang semangat! Saat berlari, Sobat Otan ini mengandalkan kekuatan 3 pasang kakinya. Tapi sebelum berlari, ini dia kebiasaan klasiknya. Teman-teman di rumah juga sering melakukannya kan? Rupanya, hawa panas dari mulut seperti ini akan membuat gelombang keluar dari persembunyiannya dan berlari sekencang mungkin. Kalau menurut Otan sih, dia bukan resah karena hawa panas, tapi karena nggak tahan dengan bau mulut. Ada-ada saja ya. Teman, sobat-sobat Otan ini sering dijadikan hewan peliharaan dengan tampilan menawan loh. Tuh lihat, cantik-cantik ya teman. Tapi ini asli loh, hanya digosok agar mengkilat. Bukan hasil diwarnai dengan bahan kimia seperti yang dijual di dekat sekolah kalian. Padahal zat pewarna kimia itu kan berbahaya buat sobat Otan ini. Makanya kalian gak boleh meniru perilaku ini ya. Nah, gelombang-gelombang cantik ini mulai menarik hati para penghobis sejak beberapa tahun terakhir. Penggemarnya mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Ayo, dipele gelombangnya. Hati-hati memegangnya ya Om, Tante, Kakak, Adik. Jangan sampai ia terjatuh. Kalau cangkangnya pecah kan sayang. Otan, tiap daerah punya sebutan berbeda untukku loh. Ada omang-omang, keong, atau kurmang. Tapi apapun sebutanku, yang pasti habitatku bisa dijumpai di pantai berpasir. Karena aku menyukai daerah lembab. Antena panjang di dekat mataku inilah yang memberi sinyal akan lingkungan sekitar dan keberadaan makananku. Terlebih, aku ini hewan nokturnal alias aktif di malam hari. Nah, dari 13 spesies gelombang darat yang ada di dunia, 8 diantaranya adalah asli dari Indonesia loh. Keren kan? Cangkang yang aku tempati ini bukanlah cangkangku sendiri. Aku menempati cangkang hewan lain. Biasanya sih milik siput laut yang sudah kosong untuk dijadikan rumahku. Nah, selera tiap gelombang beda-beda dalam menentukan rumahnya. Ada yang suka cangkang berbentuk lancip atau bulat. Cangkang inilah yang aku jadikan rumah dan kubawa kemanapun aku pergi. Bila ada ancaman, aku akan segera masuk ke dalam rumah dan menyembunyikan tubuhku. Sob, kamu sepertinya gelisah. Kenapa? Iya nih Tan, aku harus segera pindah ke cangkang yang baru. Cangkang ini mulai tidak nyaman untuk ditempati. Cangkangku berlubang. Sebenarnya ada banyak alasan gelombang harus pindah rumah. Mulai dari cangkang yang rusak hingga tubuh gelombang yang semakin besar. Atau faktor stres dan keracunan. Sebelum pindah aku harus survei dulu. Aku akan memasukkan kakiku dalam cangkang untuk mengecek apakah tubuhku nanti bisa muat untuk menghuni rumah baru ini.
Oke Tan, sekarang saatnya pindah rumah. Aku akan memasukkan bagian perutku terlebih dulu. Ya, asik. Cangkang ini pas sekali untukku. Rumah baruku oke nggak Tan? Wih, cepat banget. Keren deh cangkang barumu Sob. Pintar sekali kamu memilihnya. Oh iya teman, si ungu ini dijuluki kelomang robot. Ada yang tahu kenapa? Coba deh perhatikan tubuhnya baik-baik. Si robot ini punya ruas-ruas kaki yang berbentuk kotak-kotak atau persegi, persis seperti tubuh robot. Ia tergolong kelomang yang sangat agresif dan paling galak. Si merah ini disebut kelomang stroberi. Dari namanya saja sudah jelas ya mengapa dia disebut stroberi. Sudah pasti karena ada motif total putih di tubuhnya. Nah, si merah ini tergolong kelomang yang paling kalem dan gak agresif dibanding kelomang jenis lain. Di alam, kami ini dijuluki si pemulung dari pesisir pantai. Aku dan teman-temanku memakan sisa-sisa organik seperti ikan, kepiting, atau buah-buahan yang jatuh sebelum semuanya membusuk. Dengan begitu, pantai menjadi bersih dan terhindar dari bau busuk. Kalian pahamkan sekarang bagaimana pentingnya keberadaan kami bagi ekosistem pantai? Jadi jelaskan kalau aku ini adalah pemakan segala alias omnivora. Makanya kalau siang ini pemilikku memberi roti tawar, ya aku sih gak menolak. Aku memiliki 10 kaki. 2 kaki diantaranya berukuran besar dan terletak di bagian depan, yang berfungsi untuk mencapit makanan seperti ini. Nah, sepasang kaki kecil di bawah mulutku untuk memegang makanan dan membantu memasukkannya ke mulut. Kalau makanannya bertekstur keras, aku akan melunakkannya terlebih dahulu dengan cairan dari mulutku. Oh ya, biarpun aku termasuk kelomang darat, namun aku tidak bisa lepas dari air. Aku harus selalu menjaga tubuhku agar tidak dehidrasi dan tetap lembab. Nah, sama seperti hewan peliharaan lainnya. Teman-teman di rumah bisa menyiapkan krabitat atau crab habitat yang nyaman dihuni sobat otak ini. Paman Steve mau kasih lihat nih cara bikinnya. Gunakan alasnya dari kerikil seperti ini ya, agar kelomang merasa nyaman seperti habitatnya di alam. Oh iya, terumbu karang ini bukan sekedar hiasan loh. Kandungan mineral di dalamnya menjadi sumber kalsium untuk si kelomang. Jangan lupa, selalu sediakan air minum ya. Dijamin deh, kelomang kesayangan pasti betah di tempat tinggal barunya. Oh iya, kalau sobat otan ini dirawat dengan baik, ia bisa berumur sampai puluhan tahun loh. Keren kan? Ada sobat otan yang sedang menetes nih. Kalian jangan berisik ya. Ayo sob, kerahkan
masih lama, Sob. Ayo sedikit lagi. Ya, akhirnya setelah penantian berjam-jam, kamu keluar juga. Selamat datang ke dunia, Sob. Teman-teman di rumah, kenalkan, ini dia si kura-kura asal Amerika. Wih, jauh ya. Namanya Peninsula Kuter. Nah, yang menggantung di bawah perutnya itu adalah sisa kuning telur yang menjadi cadangan makanannya selama seminggu ke depan. Nah, selain si Kuter, Otan juga mau kenalkan kalian dengan sobat bercangkang lainnya. Ada kura-kura dada merah. Kura-kura dada putih. Dan kura-kura Okadia. Cantik-cantik kan? Gak heran deh kalau mereka juga banyak diminati sebagai hewan peliharaan yang eksotis. Oh iya, sobat-sobat Otan ini termasuk jenis kura-kura air tawar. Ukuran tubuh kura-kura ini biasanya paling besar sekitar 30 cm saja. Nah teman, kalau tadi kita sudah bahas si kelomang yang memanfaatkan cangkang siput mati sebagai rumahnya, si kura-kura lebih beruntung karena ia sudah membawa rumahnya sedari lahir. Tempurung atau perisainya ini menjadi kekuatan pertahanan diri dari predator. Ia akan dengan cepat bersembunyi di dalam tempurungnya saat ada ancaman dari luar. Kura-kura air tawar termasuk jenis semi-akuatik. Artinya, selain mereka hidupnya di air, mereka juga bisa hidup di darat. Sobat Otan ini bernafas menggunakan paru-paru loh. Tapi ketika berenang di dalam air, mereka akan menutup hidungnya dan akan bernafas menggunakan dinding kloaka atau bokong mereka. Bernafas dengan kloaka membuat mereka bisa tetap berenang lama di dalam air. Kaki kura-kura air tawar sudah didesain seperti sirip yang memudahkannya untuk berenang. Sobat Otan ini tergolong omnivora yang cenderung karnivora. Di habitatnya, mereka lebih banyak memangsa ikan-ikan kecil dan udang sebagai makanan utamanya. Nah, pakan berupa serangga atau ulat seperti ini juga cocok untuk si kura-kura peliharaan kalian agar kebutuhan proteinnya terpenuhi. Meskipun Sobat Otan ini lebih banyak menghabiskan waktu di perairan, saat waktunya bertelur, ia akan naik ke darat. Setelah selesai bertelur, mama kura-kura akan menutup lubang dan meninggalkan telur-telurnya. Uniknya, pada spesies tertentu, suhu dalam tanah juga turut menentukan jenis kelamin bayi kura-kura. Suhu yang lebih tinggi akan banyak menghasilkan kura-kura betina, dan suhu rendah banyak menghasilkan kura-kura jantan. Wah, kebetulan si paman mau panen telur nih. Banyak juga ya. Sekali bertelur, mama kura-kura bisa menghasilkan 10 butir telur. Media sphagnum moss inilah yang paling cocok sebagai alas pengganti tanah
karena kemampuannya menjaga kelembapan dan menyerap air sangat baik. Nah, rahasianya agar semua telur menetas adalah suhu harus stabil 28 derajat Celcius serta posisi telur harus tetap sama pada saat diambil dari tanah. Biasanya telur kura-kura akan menetas kurang lebih 65 hari. Kita tunggu saja ya saudara-saudaranya si Kuter tadi sampai menetas. Teman, kura-kura tidak bisa membersihkan dirinya sendiri. Selain mengandalkan bantuan sinar matahari untuk mencegah lumut, kalian para penghobis juga bisa membuat ramuan perontok jamur sendiri loh. Caranya dengan merendam daun ketapang kering selama semalaman. Lalu gunakan air ini untuk merendam si kura-kura. Kandungan tanin di daun ketapang ampuh sebagai antibakteri yang merontokkan jamur di kura-kura. Wih, ada yang lagi santai berjemur. Sudah kayak di pantai saja, Sob. Kalau cuaca terik begini, si kura-kura gemar menghabiskan waktu untuk berjemur. Kura-kura termasuk hewan berdarah dingin, yang berarti ia tidak bisa mengatur suhu tubuhnya. Nah, sinar matahari ini banyak manfaatnya loh. Mulai dari menghangatkan tubuh, menguatkan jantung, sampai mencegah lumut bersarang di cangkang mereka. Maklum saja, sobat totan ini kan termasuk hewan yang tidak dapat membersihkan dirinya sendiri. Makanya, berjemur seperti ini menjadi momen untuk bersih-bersih. Ya wes, dilanjut berjemurnya. Jangan lupa pakai tabir surya dulu ya, biar nggak gosong. Teman, meskipun sama-sama kura-kura air, ternyata sobat-sobat totan ini punya kebiasaan masing-masing di habitatnya. Ada jenis kura-kura air tawar yang lebih suka berada di air dangkal atau bahkan air dalam. Nah, supaya kalian paham perbedaannya, sekarang Otan mau bikin percobaan kecil nih. Tinggi air dalam akuarium ini sekitar 19 cm ya teman-teman. Nah, sekarang kita masukkan dua kura-kura yang berbeda habitat. Yang pertama adalah kura-kura dada merah. Lalu disusul dengan kura-kura ornate wood. Lihat deh, si kura-kura dada merah dengan santainya langsung menyelam menuju dasar akuarium. Ya, karena si merah ini memang lebih suka berada di air dalam. Sedangkan si ornate menjadi panik. Ia terus berusaha agar tetap berada di permukaan. Si ornate ini memang tinggal di pinggiran sungai dengan air yang dangkal. Ketika berada di air yang dalam, biasanya ia akan berusaha untuk selalu berada di tepi. Begitulah keunikan sobat Otan, teman. Nah, bagaimana teman-teman? Kalian berminat untuk memelihara sobat-sobat Otan tadi? Jalan-jalan ke Kalimantan, jangan lupa membeli ikan. Kalau mau tambah wawasan, jangan lupa nonton si Otan.